bukan zaman Siti Nurbaya dulu. Itulah orang tuaku. Terus kamu terima gitu? Kamu masih muda loh. Itulah, saya juga bingung. Kamu pernah ketemu dengan calonmu? Belum pernah ketemu sih, tapi keluarganya tuh sudah ngirim piring putih gitu ke keluargaku. Terus keluargaku tuh sudah kayak terima gitu. Emang kamu tidak bisa menolak gitu? Gak bisa, nanti keluargaku didenda. Loh, mau kemana kamu? Aku mau milir sore ini. Udah ada janji sama travel. Kok tiba-tiba sih? Kalau aku kasih tahu kamu dari kemarin, kamu pasti nggak bakalan bolehin aku berangkat. Memangnya kamu mau kemana? Aku mau melanjutkan kuliah. Aku sudah daftar untuk ikut sidang skripsi. Ah, kuliah. Selalu itu terus yang kamu pikirkan. Harusnya kamu itu fokus mengurus keluarga. Chris itu masih kecil, masih butuh perhatianmu. Aku mau seperti teman-temanku. Gara-gara kamu mengajak kita nikah muda, akhirnya begini. Kuliahku terbengkalai. Apa kamu tidak lihat wajah anak kita? Kamu tega meninggalkan Chris. Pokoknya aku mau kuliah. Kamu jangan egois. Terus Chris bagaimana? Biar dia tinggal sama mamaku saja. Kalau kamu tidak mau mengurusnya. Saya tidak akan meninggalkan Chris sama siapapun. Dia anakku. Dia harus ikut ibuku. Jangan halangi aku. Ini demi masa depanku. Terserah. Sekali kau pergi dari rumah ini, jangan kembali lagi. Sudah lama Mama tidak pulang. Chris, rindu Mama. Chris, kemana ya dia? Chris, main yuk. Oh Chris, kamu di sini. Kamu kenapa Chris? Aku rindu mamaku. Oh, begitu. Emang mamamu di mana? Kerja di Samarinda. Ayo kita main kalau begitu. Gak dulu Daren, aku lagi sedih nih. Jangan sedih, Chris. Mungkin sebentar lagi mamamu akan datang. Tidak apa-apa, kita main dulu yuk. Baiklah, kita main apa? Kamu kenapa, Chris? Kok nguap terus? Aku tidak mau sekolah. Kenapa? Temanku mengejek aku. Emang temanmu bilang apa ke kamu? Aku terkena stunting. Hah? Stunting itu apa? Aku dibilang badan yang pendek dan juga kurang gizi. Oh, begitu. Belum tentu omongan temanmu. Besok aku tanya misku deh.
Hari ini kita belajar tentang PJOK kesehatan. Nah, kita ganti baju. Adakah yang mau bertanya? Saya Miss. Iya, silakan. Miss, tadi teman-teman bilang tentang stunting, apa itu Miss? Oh iya Daren, lagi rame masalah penurunan stunting di Kutai Barat ini. Miss juga baru mengikuti pertemuan UKS oleh Dinas KB di Kutai Barat membahas tentang stunting. Stunting itu anak cebol Miss, pendek dan lemot, kurang gizi, pendek. Tidak boleh begitu ya. Anak stunting itu adalah kondisi tubuh seorang anak yang gagal bertumbuh akibat kurang gizi yang kronis. Ukuran tubuhnya tidak seperti umur anak sebayanya. Tuh Miss, betul kan? Pendek kan? Cebol kan Miss? Anak yang pendek belum tentu stunting. Kita tidak boleh memvonis atau mengolok-ngolok teman yang pendek itu stunting. Karena ciri-ciri stunting banyak, bukan hanya tubuh yang pendek. Harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, dokter atau perawat. Iya Miss. Apa penyebabnya Miss? Banyak faktor penyebabnya anak-anak. Bisa masalah waktu ibunya hamil, tidak makan makanan bergizi. Contoh, tidak suka minum susu, tidak suka makan daging, tidak suka makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Anak di umur seperti kalian sekarang ini adalah masa pertumbuhan. Tubuh kalian masih bisa tinggi. Jadi, mulai sekarang supaya kalian sehat dan tidak terkena stunting, harus mau makan sayur, buah-buahan, ikan, telur, dan lain-lain. Berarti kalau tubuh kami pendek sekarang tidak apa-apa Miss? Iya, karena kalau sekarang pendek itu tandanya kalian harus makan makanan sehat dan bergizi dan rajin beraktivitas atau berolahraga. Ayo, kalian suka olahraga apa? Saya suka karate dan futsal Miss. Saya suka lari-lari sore. Saya suka sepak bola dan bola voli Miss. Bagus anak-anak. Kalian anak-anak yang hebat. Bu dokter, ternyata kasus stunting tahun ini naik loh. Menurut data SSGI tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Betul Pak, bahwa angka stunting Kabupaten Kutai Barat menurut SSGI tahun 2021 kan sudah mencapai 15,82%. Terjadi peningkatan SSGI tahun 2022 menjadi 23,14%, sehingga terjadi kenaikan 7,34%. Padahal semua program dan kegiatan sudah kita laksanakan. Makanya, salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi stunting ini adalah melalui pendampingan keluarga, serta harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, sampai pasca persalinan hingga bayi umur 2-5 tahun. Iya dok, sepertinya kita harus meningkatkan lagi promosi kelas ibu hamil di wilayah kita bekerja. Iya Bu Bidan, selain membantu menurunkan kasus stunting, audit stunting juga dapat membuka jalur konsultasi, koordinasi antar unsur pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan bersama para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di Dokter Esta, kita dapat mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu hamil dan memberikan edukasi tentang pola makan yang seimbang. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial dan papan pengumuman untuk menyebarkan informasi tentang gizi yang sehat kepada masyarakat.
Benar sekali Bu Bidan, Bu Dokter. Di Balai Penyuluh KB juga ada yang namanya tim pendamping keluarga yang dapat membantu. Sehingga diharapkan semua faktor risiko stunting itu dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk mengurangi faktor risiko tersebut. Ya, Pak Yora perlu memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga kita perlu melibatkan bidan desa untuk melakukan pemeriksaan rutin pada ibu hamil dan balita. Mereka dapat memberikan saran nutrisi dan pemantauan pertumbuhan. Kris, lagi ngapain? Lagi main HP, Nek. Oh, main HP. Nenek ada hadiah loh untuk Kris. Nenek beli baju sama celana buat Kris. Bilangnya Kris kan mau sekolah. Ini hadiah. Terima kasih, Nek. Oh iya, sama-sama. Kris sekolah yang pintar ya, biar jadi orang hebat. Tapi katanya Nenek tidak punya uang. Iya, nenek tidak punya uang. Tapi nenek kan punya ladang, punya lahan yang luas. Boleh, nanti Kris bantu. Nggak usah, Kris kan masih kecil. Kris sekolah aja ya, biar jadi orang hebat, pintar, bisa dapat pekerjaan yang bagus. Ya deh, Nek. Iya, biar bisa kerja kayak bapak ya, hebat kan? Nanti pas Kris udah besar, nanti Kris belikan Nenek rumah yang bagus. Iya Kris, makasih ya, Tuhan Yesus berkati. Kasihan kamu nak, sekecil ini harus ditinggal. Ibumu memang egois, nenek tidak bisa melarangnya. Semoga sekolah mamamu cepat selesai, biar kalian bisa berkumpul kembali. Nenek berdoa semoga orang tuamu cepat sadar bahwa membangun rumah tangga itu tidak boleh sembarangan, harus direncanakan dengan baik. Kamu kenapa, Kris? Aku rindu Mama, Pak. Rindu Mama. Seharusnya saya tidak egois. Kasihan kamu, nak. Maafkan papa dan mamamu, Kris, karena kami menikah terlalu muda, tanpa persiapan yang matang, hingga kamu menderita. Tapi, papa berjanji, papa akan bekerja lebih giat lagi untuk masa depanmu. Bagaimana, Mas, Mbak? Jadi begini, Dok, kami mau menikah. Katanya disuruh periksa kesehatan dulu. Oh iya, benar sekali. Sebelum menikah, memang harus memeriksakan kesehatan, baik untuk pria dan wanita. Untuk wanita nanti akan kita lakukan vaksin, yaitu vaksin tetanus. Dan setelah diperiksa
harus mengisi data di aplikasi yang namanya LC-Mil. Apa itu LC-Mil, Dok? LC-Mil adalah sebuah aplikasi singkatan dari elektronik siap nikah dan siap hamil. Sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan dan mendukung percepatan penurunan stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, dan ibu hamil sampai dengan pasca melahirkan. Apakah kami yang harus mengisinya, Dok? Oh, nanti pengisiannya akan dibantu oleh Bu Bidan atau petugas kesehatan. Jika semua pemeriksaannya nanti adalah baik, Mas dan Mbaknya bisa mendapatkan sertifikat LC-Mil sebagai persyaratan untuk menikah. Syukurlah. Jadi, Dok, apa hubungannya mau menikah dengan stunting, Dok? Anak stunting dapat dicegah sedini mungkin melalui kesiapan pasangan sebelum menikah. Calon orang tua harus siap baik melalui kesehatannya maupun dari usia pernikahannya. Untuk wanita, minimal usia pernikahan harus di usia 20 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 25 tahun. Seorang ibu sebelum hamil harus dalam kondisi yang sehat, karena awal pertumbuhan janin membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu, terutama zat besi untuk memproduksi sel darah merah dan asam folat untuk perkembangan dari otak janin. Orang tua disarankan menerapkan pola hidup seimbang dan gaya hidup sehat sedini mungkin. Lalu saat hamil, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin prenatal, rutin berolahraga, tidak minum alkohol, dan merokok. Juga tidak terpapar asap rokok. Masnya tidak merokok kan? Tidak, Dok. Syukurlah. Lalu banyak minum air putih dan juga tidur yang cukup. Setelah anak lahir harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu saat mulai empasi, berikan menu yang sehat dan tinggi protein. Hindari paparan zat berbahaya, rutin konsultasi ke dokter, yang paling utama berikan kasih sayang dari ibu dan ayah untuk anak. Karena masa 1000 HPK itu sangat penting bagi anak. Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, untuk penjelasannya. Ini saya lihat tekanan darahnya juga bagus, tidak ada anemi. Apa itu anemi, Dokter? Anemi merupakan kekurangan sel darah merah atau eritrosit di dalam darah. Sering dialami oleh wanita pada saat haid atau hamil atau ibu yang setelah masa melahirkan. Pencegahannya bagaimana, Dok? Jika terjadi anemi, kita akan memberikan vitamin tambah darah untuk ibu, dan ibu harus makan makanan serta sayuran yang tinggi zat besi. Bisa diperoleh dari daun singkong, daun bayam, kangkung, dan lain-lain. Terima kasih ya, Dok. Kapan mama pulang, Pak? Sabar ya. Nanti pasti mau pulang. Gimana kalau kita jalan-jalan ke pelabuhan? Siapa tahu Mama nanti datang naik kapal. Gimana? Mau? Mau. Ayo. Yuk. Halo? Ya? Siapa ya? Siapa sih ini? Ah. Salah sambung. Ini aku. Oh. Ada apa? Aku mau bicara sama Chris. Dia masih di sekolah. Nanti saya sampaikan kalau ibunya menelpon ya. Baiklah, terima kasih. Apa kabarmu? Baik. Saya sudah selesai kuliah. Ya. Selamat ya. Kapan kamu kembali? Apakah masih ada tempat untuk aku kembali?
Apakah kamu tidak merasa bahwa kami selalu menunggumu? Chris selalu menanyakanmu, apakah kamu tidak menyayangi dia? Aku merindukan dia. Aku mau pulang. Pulanglah, kami merindukanmu. Mama jangan pergi lagi ya. Iya, Chris. Mama rindu. Chris juga rindu, Ma. Akhirnya kamu kembali. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku juga salah. Seharusnya aku tidak egois waktu itu. Iya, kita mulai lagi ya. Selama ini aku berpikir, ternyata keluarga lebih penting. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai lagi yang baru ya. Kayak bola
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi fondasi penting awal pembangunan karakter bangsa. Peringatan Hari Keluarga Nasional mengingatkan kembali optimalisasi 8 fungsi keluarga, yakni agama, sosial, budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan. Pada tahun ini, Harganas menjadi ajang sosialisasi kepada keluarga untuk membantu pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Saat ini, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4%. Diharapkan keluarga menjadi tonggak pertama yang harus bisa mencegah terjadinya stunting. Peran penting keluarga dapat membantu target pemerintah pada tahun 2024. Angka stunting mengalami penurunan mencapai 14%. Saya Yayu Sri Rahayu Yapan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat, menghimbau kita semua, mari kita dukung program pemerintah untuk mengentaskan stunting di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kutai Barat. Selamat Hari Keluarga Nasional untuk semua keluarga keren Indonesia. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.